Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami hormat kepadamu, kami mau menyembahmu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah, Engkaulah pencipta dunia ini, Engkaulah pencipta kami. Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Itulah sebabnya kami beribadah pagi hari ini. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami sungguh bisa secara penuh konsentrasi kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga pagi hari ini ibadah ini boleh berkenan kepada Engkau, dan kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia telah mengalahkan kuasa maut dan naik ke surga. Dialah Raja segala bangsa, Allah yang hidup dan layak untuk disembah. Bersama kita sembah Dia, Allah yang kudus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karyanya, adil dan benarlah jalannya. Ajaiblah karya-Mu,
benarlah jalan. Dialah Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang mulia namamu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Dia Allah yang maha kuasa. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Hanya Kau yang layak Tuhan, layaklah. Mari kita sembah Dia, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, layak kudus, layak disembah. Dengan lembut bersama kita katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi. Mari kita puji dan sembah Dia. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, bersama kita pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dengan bertepuk tangan dan bersukacita. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. katakan ku puji, ku sembah. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa musuh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya.
kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Sekalipun Dia telah naik ke surga, tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan setiap kita. Yesus yang sama akan turun kembali ke dunia untuk menjemput setiap kita. Marilah kita menantikan kedatangannya kembali dengan tetap percaya dan berharap hanya kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan setiap kita. Kau tinggalkan diri hatiku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu.
diundang untuk bangkit berdiri. Kepadaku aku katakan, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamat, ku tetap berharap, ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya, walau tak melihat, aku yakin karya-Mu sempurna, ajar kemuliaan penyerahanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku, aku katakan, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya. Ya Bapa, saat ini kami mau menyediakan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya bukan saja kami bisa mengerti akan firman-Mu, tapi kami juga dimampukan untuk berespon, dimampukan untuk mentaati, menjalani firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus pimpinlah kami, beri kami kesempatan untuk mengalami kehadiran-Mu, berjumpa dengan Engkau dan berjumpa dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Ini AI di depan paling kenceng nih suaranya ya. Semoga luar biasa. Bagaimana kalau ada pagi ini yang gak luar biasa? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kita boleh datang sama Tuhan waktu luar biasa maupun waktu luar binasa. Lagi kacau banget gak apa-apa. Ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan akan nyata. Amin. Boleh sebelum kita mulai baca firman Tuhan, boleh colek kiri kanan, kalau istri orang jangan dicolek ya. Colek kiri kanan bilang, siapin hati dengar firman gitu. Siapin hati dengar firman. Oke ya. Hari ini kita akan bahas tentang kenaikan Yesus dan kedatangannya kembali. Hari ini seluruh dunia memperingati the ascension of Jesus, kenaikan Tuhan Yesus. Bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan kembali, saya akan mulai dengan mengajak kita ingat-ingat. Apakah ini udah bisa belum, bro? Ya, ingat gak bagaimana perasaan saudara di hari pertama sekolah? Bagi bapak ibu yang punya anak, anaknya belum terlalu besar, mungkin masih fresh diingatan bagaimana perasaan waktu nganter anak kita pertama kali loh, mungkin TK begitu, hari pertama dia sekolah, mungkin KB, kelompok bermain. Gimana perasaannya dia dan bagaimana perasaan orang tua. Nah, bagi teman-teman yang masih muda, ini 3 singer kita masih muda kan ya Pak ya? Pemuda ya? Atau udah bapak-bapak? Udah bapak-bapak. Kalau 2 ini bapak, udah bapak apa Bung singer? Nah masih Bung, oke. Masih ingat dong ya? Di belakang situ ada beberapa anak muda, di sini juga ya. Ada mungkin pemuda atau remaja. Masih ingat gak? Perasaanmu pertama kali waktu diantar mama papa ke sekolah atau kita ngantar anak kita ke sekolah? Apakah mirip sama anak yang ini atau kita kalau yang perempuan mirip seperti ini?
Enggak, bahagia anaknya. Saya cuma ingat pertama saya TK, ingatan saya ini hari kedua saya di sekolah mencret. Mama saya nggak tahu. Jadi mencret itu waduh gawat deh, saya diem aja. Diem mesti gimana kan nggak ada mama, diem aja. Tapi guru mencium ada wangi-wangian gitu. Akhirnya bayangkan guru, saya nggak kenal gurunya, akhirnya dibawa ke toilet, dibantu bersihkan. Itu pengalaman pertama di sekolah ketika ditinggal sama papa mama, sekolah berasa sendirian. Saya juga ingat ketika saya pertama kali nganter anak saya sekolah, suami istri nih. Ya, nganter anak ke sekolah waktu itu masih kelompok bermain. Tapi gurunya bilang, "Pak, harus ditinggal." Hah? Iya, Pak. Aduh, rasanya padahal nganternya ke sekolah loh. Bukan nganternya ke penjara, kemana gitu. Enggak, nganter ke sekolah. Gurunya juga kelihatannya baik, kalau udah umur juga kayaknya enggak bakal abuse anak saya lah gitu ya. Aduh, rasanya ntar gimana ya. Jadi, "Pak, silakan keluar." Kita dari jauh, anaknya teriak, "Papa, Mama." Aduh, nangis kita tuh rasanya. Aduh, nggak tega ya. Nah, perasaan muncul ketika pertama kali ke sekolah, ditinggal sama orang tua atau kita meninggalkan anak kita ke sekolah. Apa yang terjadi 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya di dalam dunia? Apakah perasaan sedih, takut, ya, dialami oleh murid-murid? Kira-kira apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 ya. Tadinya saya mau rencana ayat 6, tapi kita baca dari ayat 9 saja. Mari semua bersama-sama saya kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya jadi murid Tuhan Yesus, saudara dan saya kepingin gak Tuhan Yesus pergi? Ya. Coba pikirkan, pernah gak mikir begini? Kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Kalau tinggal di dunia kan keren. Kita beritakan Injil kayaknya gak susah. Kenapa? Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Orang bilang yang gak percaya Tuhan, yang beragama lain bertanya, "Mana buktinya?" Lu kalau gak percaya, buka aja YouTube-nya Tuhan Yesus paling baru. Lu buka aja TikTok-nya tuh, postingan yang paling kekinian. Kan kelihatannya. Lu gak percaya, yuk kita pergi yuk. Tuhan Yesus tuh lagi mission trip misalnya, pergi ke Blitar. Kita kalau nggak percaya, yuk, betul nggak? Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, mungkin kan kelihatannya lebih gampang. Kita mungkin kerasa lebih gampang percaya karena kelihatan fisiknya. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Nggak tinggal aja di dunia, seterusnya aja. Nah, kita akan lihat apa alasan dari bagian-bagian firman kita baca. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama alasan, karena misi kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia udah selesai. Kenapa Tuhan Yesus terus datang harus pergi lagi? Karena misinya sudah selesai. Maksudnya apa? Tuhan Yesus anak Allah itu adalah Allah yang 2000 tahun lalu menjelma jadi manusia,
Ya, jadi dia Allah yang tidak terbatas tuh, dari surga yang mulia, terus menjelma jadi manusia, jadi seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Jadi tadi yang Allah yang tidak terbatas jadi sangat terbatas di dalam diri manusia. Ya, bukan saja dia menjelma jadi manusia kemudian dibesarin oleh ibu dan ayahnya ya Yusuf dan Maria, tapi kemudian setelah umur 30 tahun Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah, di mana-mana menyuruhkan pertobatan untuk bertobat kembali kepada Kerajaan Allah, untuk boleh percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dia kemudian mati di kayu salib, ya, bangkit setelah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dosa itu sudah dikalahkan, ya. Kemudian setelah dia bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, murid-muridnya, berkali-kali kalau kita baca, selama 40 hari. Jadi setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih 40 hari menampakkan diri kepada 2 orang yang di Emmaus, menampakkan diri kepada Petrus dan teman-teman yang tanpa Thomas. Thomas nggak ada. Thomas bilang, gua nggak percaya Tuhan Yesus udah bangkit. Gua mau percaya kalau aku akan masukkan jariku. Aku akan coba lihat benar gak tubuh Yesus. Tuhan Yesus nampakkan diri lagi dan seterusnya. 40 hari menampakkan diri setelah kebangkitan. Kenapa 40 hari? Karena 40 itu dibagi orang Israel itu adalah masa persiapan. Contoh begini. Contoh, Musa itu digembleng sama Tuhan di Mesir 40 tahun. Udah 40 tahun terus digembleng lagi di padang gurun 40 tahun. Musa doa puasa 40 hari. Tuhan Yesus sebelum mulai melayani, Tuhan Yesus berdoa berpuasa juga kan? Berapa hari? 40 juga. Jadi bagi bangsa Yahudi, orang Israel itu 40 itu adalah masa persiapan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus setelah dia bangkit menampakkan diri, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari? Itu adalah masa persiapan ya sebelum dia naik ke surga untuk mempersiapkan murid-muridnya siap hati. Siap untuk menjalani misi. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, setelah 40 hari Yesus baru terangkat ke surga. Kita perhatiin ya. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi setelah 40 hari terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan dan seterusnya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, kita perhatiin ayat ini. Saya ada kasih tebel ya, hurufnya tebel dulu ya. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah. Nah saudara, apanya yang terangkat? Yesus kan terangkatlah ke surga. Apa yang terangkat? Tubuhnya Yesus. Jadi yang terangkat bukannya begini, oh tubuhnya dikubur, yang terangkat rohnya, enggak. Yang terangkat tubuhnya, tubuh yang mana? Tubuh kebangkitan. Tubuhnya apa? Tubuh yang sama. Alkitab berkata, Alkitab mencatat, tubuhnya masih ada daging dan tulang. Makanya setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata, aku sudah bangkit. Mana makanan, kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus makan ikan. Ya, jadi masih ada tubuhnya. Jadi ketika terangkat, tubuh Tuhan Yesus terangkat. Terus yang ditebalin lagi, disaksikan oleh mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat, itu bukan sembunyi-sembunyi, bukan ditutup-tutupin. Tapi bisa disaksikan, ada saksi mata. Nggak bilang begini, Yesus sudah terangkat ke sorga, mana buktinya, siapa yang ngelihat? Nggak ada, secret katanya, tertutup, sembunyi. Enggak, ini disaksikan oleh banyak orang ketika diangkat. Nah, ketika terangkat ke surga itu juga awan menutupnya. Awan itu kalau dalam Alkitab itu adalah simbol daripada kemuliaan. Ya, awan juga adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Nah, karena awan-awan itu melambangkan kemuliaan, sesuatu yang ilahi. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga tuh awan menutupnya. Yesus terangkat dengan awan. Nah, perhatiin lagi. Terus terangkatnya kemana?
terangkatnya ke sorga. Ya, jadi Yesus terangkat, enggak tiba-tiba hilang, kita berkata terangkatnya ke sorga. Sorga itu apa sih? Ayo saudara, kita ini pasti yang udah ada yang lama jadi Kristen. Sorga itu apa sih? Ya, Bung. Yeah. Sorga itu apa, Bung? Ya kita relax sedikit ya. Ayo, nggak apa-apa, nggak salah betul, nggak mempengaruhi nilai, tidak mempengaruhi kegantenganmu. Iya, sebelahmu tetap melihatmu ganteng kok ya. Apa? Surga itu apa sih? Ya? Ayo ditungguin. Tempatnya Tuhan, betul. Kasih tepuk tangan dong buat Bongin. Surga itu apa sih? Surga itu adalah kediamannya Tuhan. Ada di mana surga? Di mana, Ibu? Enggak, surga ada di mana? Atas. Mana atas? Di langit keberapa? Di luar atmosfer, di luar bumi, di planet mana? Di atas mana? Kenapa nggak Bi? Di atas mana? Nah saudara, sorga adalah tempat kediaman Allah. Kalau bilang sorga tuh di atas, itu untuk menunjukkan kebesaran. Tapi sebenarnya sorga itu bukan benar-benar di atas. Kenapa? Kalau Allah adalah roh. Tidak ada tempat yang bisa memenuhi, bisa untuk menerima kehadiran Allah karena begitu besarnya. Gitu. Jadi kita kalau bilang, lu mati masuk surga. Surga di mana? Surga itu bukan tempat. Aduh, jangan kebanyakan orang deh masuk surga, ntar kepenuhan. Karena surga itu bukanlah tempat seperti gedung. Ya. Nah, perhatiin di sini ya. Waktu Yesus terangkat ke surga, tubuh kebangkitannya itu terangkat ke surga. Kalau Yesus sudah terangkat ke surga, berarti Tuhan Yesus masih ada di dunia enggak? Halo? Bung, paling ujung pakai baju apa tuh biru atau hijau? Atau Bung atau benar kan Bung ya? Atau ya, terus, kalau Yesus sudah terangkat ke surga, masih ada enggak di dunia? Enggak ada. Lalu kenapa kita berdoa? Lalu kenapa bilang Tuhan Yesus ada? Apa Pak? Rohnya, betul. Dia perhatiin saudara ya. Jadi gini, Yesus itu 100% Allah yang menjelma manusia. Dia Allah. Tapi Yesus juga 100% manusia. Kapan Yesus 100% manusia? Ketika dia menjelma jadi manusia. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Kemudian waktu dia naik ke sorga, Tuhan Yesus tubuhnya sudah berhenti di dalam dunia, naik. Itu karena Yesus 100% manusia. Tapi jangan lupa, Yesus juga 100% Allah, sehingga ketika tubuhnya tidak ada di dunia, kuasanya, kehadiran tetap ada di mana-mana. Walaupun kita nggak bisa lihat fisiknya, kan nggak ada, tubuhnya sudah terangkat ke surga. Tapi Allah yang adalah roh itu hadir di mana-mana. Begitu. Apakah jelas? Nah saudara, Yesus adalah 100% Allah. Dia 100% manusia. Kemanusiaannya sudah selesai. Misinya di dunia ketika dia menjelma jadi manusia itu sudah selesai. Dia naik ke sorga. Nah saudara-saudara, nah sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga? Kira-kira apa Pak? Ya, pensiun. Udah selesai, udah kalau kita kan udah selesai, udah kerja keras, pensiun yang ongkang-ongkang kaki. Enggak, Tuhan Yesus enggak pensiun ya di sorga cuma ngopi-ngopi, makan pisang goreng. Enggak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga? Ini Alkitab katakan ya.
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kristus Yesus, sama-sama mari 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan sekarang? Kita berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maksudnya Allah Bapa. Maksudnya apa sih? Ini ada Allah Bapa, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Nah kanan itu menunjukkan penghormatan kayak orang Indonesia gitu, orang Timur ngasih makanan, yang bersalaman kan pakai tangan kanan. Itu satu penghormatan. Jadi ketika dikata kalau Alkitab duduk sebelah kanan itu satu penghormatan yang sangat tinggi, satu tempat yang sangat tertinggi, ya, yaitu dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, karena dia sudah menyelesaikan misinya. Dan apa yang dilakukan ketika duduk di sebelah kanan Allah, dia malah menjadi pembela bagi kita. Membela kita ketika iblis menuduh kita. Ya, membela, kata membela di sini tuh kata lain adalah intercessory, menjadi pendoa syafaat gitu loh. Jadi apa yang Yesus lakukan hari ini ketika kita lagi duduk di sini, Tuhan Yesus lagi di sorga, dia berdoa buat setiap diri anak-anaknya. Dia berdoa. Saya waktu datang saya sempat ngobrol sama Pak David. Ya tolong doakan Pak David, ibu ya, ada sakit kantong empedu, akan dioperasi. Ya. Mungkin ada infeksi. Kita kan sering bilang, yuk kita doakan yuk, ini sakit, si ini lagi bersusah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan kita di surga itu berdoa, Tuhan Yesus itu berdoa buat kita. Wow, itulah yang dilakukan. Ketika berhadapan dengan kenyataan itu, Tuhan Yesus bangkit, apa yang menjadi respon dari murid-muridnya? Bagaimana tanggapan murid-murid atas kenaikan Tuhan Yesus? Apakah mereka sedih? Apakah mereka menjadi takut? Nah kita lihat ya. Dicatat dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 bilang begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lihat nih respon dari murid-murid. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara perhatiin di sini. Dulu waktu Tuhan Yesus disalib, itu murid-murid pada ngacir, lari, bersembunyi, takut. Bahkan apa yang terjadi? Petrus aja tuh pemimpin para rasul itu yang begitu berani menjadi ciut. Dia bahkan menyangkal Tuhan Yesus kan. Semua lari terbirit-birit karena merasa wah kacau. Kemudian ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, dan kemudian dengan mata kepala mereka sendiri, mereka lihat Tuhan mereka, guru mereka terangkat ke sorga. Apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. Apa yang terjadi? Mereka menjadi sangat bersuka cita. Benar-benar berubah 180 derajat. Tadinya takut, ngumpet, gak berani. Ya takut menderita. Tapi Alkitab berkata mereka sangat bersuka cita. Bahkan mereka senantiasa berada di bait Allah. Padahal dulu takut sekali, gak berani tuh menunjukkan diri. Ya di dalam bait Allah kan di Yerusalem. Ya kan? Mereka bersembunyi dan mereka malah beribadah di bait Allah. Mereka memuji Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa saudara. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang Allah sejati. Tuhan yang layak disembah. Pertanyaan buat kita semua saudara. Apakah saudara dan saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Sudah berapa tahun ke gereja? Sudah mengalami loh perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya saya ingat berapa tahun dulu ya, mungkin lebih dari 10 tahun,
Ada 2 orang pemudi di kelas katekisasi yang saya ajar. Jadi ini 2 orang pemudi, ini baru mau percaya Tuhan, mau baru kenal Tuhan gitu. 2 pemudi ini diajak oleh cecenya, kakak perempuannya untuk ke gereja. Nah padahal adik-adiknya bersama papa mamanya itu semua penyembah, bukan Kristen gitu, menyembah banyak patung. Ya, ketika dalam kelas saya 2 pemudi cerita, papanya itu di lantai 4 itu penuh itu berhala-berhala, ya banyak patung-patung, dan menurut mereka, saya nggak pernah lihat sih, papa tuh pelihara tuyul. Saya bilang tuyul kayak apa sih? Aduh ngeri kok. Saya nggak pernah ngelihat, nggak tahu gitu. Ya, terus ketika mereka mulai ke gereja, itu roh-roh jahat mulai nggak suka. Terus apa yang terjadi? Kok takut ketika mereka datang hari Minggu lagi ikut kelas katekisasi cerita. Takut kok, kenapa? Itu dari lemari baju tuh keluar asap-asap gitu. Mengerikan sekali. Tapi ketika mereka terus mau percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka tuh dikasih keberanian, kasih iman. Papanya udah bilang, kalau kamu sampai ke gereja apalagi dibaptis, jangan lagi tinggal di rumah. Bukan lagi anak papa katanya. Diusir. Sampai satu kali benar ketika anak 2 pemudi ini mau dibaptis, ketika pulang dari gereja dia lihat baju-bajunya udah dikeluar di depan gerbang gitu. Tapi 2 pemudi ini saya tanya, lu gimana? Lihat baju-bajunya keluar. Kami ambil, masukin lagi ke rumah. Katanya gitu. Wow. Saya lihat. Singkat cerita ya, kalau cerita kepanjangan, singkat cerita 2 pemudi ini benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Mengalami kemenangan, ketenangan. Dulu tuh gak tenang di rumah. Selalu ketakutan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada perubahan hidup dalam hidup dia. Ya, ada kemenangan. Bahkan saya sempat akhirnya ketika papanya yang sangat menentang itu sakit, di akhir hidupnya papanya mau terima Tuhan Yesus. Seisi rumah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, apakah saudara sudah mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Kalau belum, mau nggak? Bilang, Tuhan aku mau, bukan cuma ke gereja, bukan cuma dengar khotbah, ikut-ikutan karena disuruh. Ya karena suamiku Kristen, akunya bukan Kristen, ya aku ikut-ikutan lah. Karena anakku Kristen, ya aku ikut-ikutan lah. Karena papa mama Kristen, aku ikutlah. Tapi mau nggak secara pribadi saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus? Sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan mengubah hidupmu? Ya, kita lanjut. Alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus bilang begini, kalau Tuhan tidak naik ke surga, Roh Kudus nggak akan turun. Lah kenapa Roh Kudus harus turun? Tadi lagi, kenapa Tuhan Yesus ya memang kan berkuasa, misinya udah selesai. Tapi kan nggak apa-apa kalau udah misi udah selesai, tetap aja di dunia. Kenapa Roh Kudusnya turun? Oke, kita lihat ya. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia disalib, jadi beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus salib, Tuhan Yesus sudah beritahu, informasikan kepada murid-muridnya bahwa satu kali nanti setelah dia mati dan bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Ini loh perkataan Tuhan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, perhatian ini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lah, bukankah lebih berguna kalau Tuhan Yesus di dunia? Enggak, Tuhan Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, Roh penghibur yaitu Roh Kudus itu tidak akan datang ke dunia. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16:7 dan 13. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Nah, bedain sekarang. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia dalam rupa manusia, ya,
tinggal di Timur Tengah waktu itu, di Galilea dan kemudian di Yerusalem, apa yang terjadi? Anak Allah itu terbatas dalam tubuh manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus misalnya waktu itu ada di kota Yerusalem, Tuhan Yesus ada nggak di kota, misalnya di kota Bethlehem? Nggak ada. Kok nggak ada? Karena Tuhan Yesus dalam bentuknya manusia tidak hadir sekaligus di mana tempat. Cuma ada di situ. Gitu. Jadi makanya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, terus yang diutus adalah Roh Allah itu roh yang tidak terbatas oleh ruang. Jadi ketika Roh Allah diberikan kepada orang-orang percaya, ya, Roh Allah diberikan kepada saya, tapi sekaligus Roh Allah diberikan kepada Ibu Nesin. Betul? Ya, Ibu Nesin. Loh, kok bisa? Karena dia roh. Loh, terus apa iya kalau saya berdoa kepada Tuhan, ya, terus dia berdoa sama Tuhan, terus saudara saya lagi misal di Banjarmasin, saudara saya di Papua, atau orang Kristen lainnya di Amerika berdoa bareng-bareng, terus kalau cuma satu orang kita bilang satu-satu, gue pusing dengar doanya banyak banget, nah gitu kan? Enggak, kenapa? Karena Roh Allah dicurahkan sekaligus semua orang mendapat yang sama, Roh Allah yang penuh itu. Bedanya kita merasakan enggak kepenuhan, tergantung kesiapan hati kita. Jadi pengalaman itu tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus nggak turun. Gitu. Jadi Roh Kudus turun supaya apa? Semua orang percaya di mana tempat ketika engkau mau berdoa, engkau ngalami kehadiran Tuhan, Roh Allah ada dalam hatimu gitu. Jadi itulah sebabnya Yesus bilang itu lebih berguna. Ya ketika Injil mulai diberitakan, waktu itu kan cuma ada di Yerusalem sekitarnya. Tapi kan Injil berkembang ke seluruh dunia. Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, Roh Kudus nggak turun, bayangkan. Ya, kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus, tunggu gilirannya panjang. Itu kalau ngantri masih 1 kilometer baru bisa ketemu Tuhan Yesus. Tapi sekarang kalau kita mau ketemu Tuhan, Roh tinggal berdoa, Roh Allah di dalam diri kita. Langsung. Ya. Kayak kita buka handphone sekarang, mungkin 1 detik ya, kita udah connect. Roh Allah diberikan supaya memimpin kita tuh. Makanya lebih berguna bagi kita. Jelas saudara-saudara? Lah itu loh apa yang alasan kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya, dia harus naik. Ya. Ya, kita lihat ya. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang bisa menerima Roh Allah itu? Yaitu orang yang menerima Tuhan Yesus dan percaya dalam hatinya. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang sudah menerima Roh Tuhan? Yang merasakan loh, bukan cuma tahu ya. Tapi saudara merasa enggak? Ada Roh Allah diam di dalam diri kita. Tuhan. Nah, Roh Allah ini apa yang terjadi? Ayat kedua mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Karena ada Roh Allah, kita ini menjadi anak Allah. Karena ada Roh Allah, jadi bibitnya Allah itu ada di dalam diri kita itu loh. Makanya kalau bibit Allah ada dalam diri kita, kita akan pasti bertumbuh dan lama-lama mirip sama siapa? Bapa kita. Bung, ya, Bung ya. Yang duduk sebelah siapa? Ya, Mama. Namamu siapa, Bung? Karen. Kaden. Oke, Harden. Harden pernah dibilang nggak? Harden, kamu ini mirip Papa.
Ada yang bilang, enggak bukan mirip papa, mirip mama. Pernah ada yang ngomong gitu? Oke. Bagus gak kalau dibilang, Harten kamu ini mirip papa, mirip mama, bagus gak? Bagus gak? Seneng gak? Papanya seneng gak? Mamanya seneng gak? Tapi kalau lihat Harten, kok kamu gak mirip sama papa mamamu sih? Kok kamu mirip sama tetangga? Saya pernah loh di satu gereja mendengar cerita jemaatnya. Ada anak baru lahir, terus dilihat, oh anaknya gak mirip bapaknya ya. Terus diledekin, halo, lo anak lu kok gak mirip lu sih? Tuh mirip si Acong misalnya, nama Acong gitu. Bercanda teman-temannya bilang, oh mirip Acong. Anak ini ketika makin gede, makin mirip lu. Bener makin mirip sama Acong. Sampai udah berapa tahun, terbukalah rahasia. Konspirasi, ternyata istrinya memang selingkuh sama Acong. Jelas. Jadi kalau kita ada benih roh Allah, kita ini cepat atau lambat pasti mirip Tuhan. Nggak sama, nggak pernah sama. Pasti ketika lihat suami lihat si tante, dulu istri gue bawelnya, cerewetnya, amit-amit katanya. Sekarang kok pelan-pelan berubah ya. Apa yang mengubah? Karena Roh Kudus di dalam diri. Bapak, ya anak-anak lihat, bapak gue itu kalau lihat dia kayak singa gitu ya. Ya marah-marah, mata melotot, bentak-bentak. Tapi sejak benar-benar percaya Yesus, ke gereja, dibaptis kemudian, kelihatannya berubah loh pelan-pelan. Lebih sabar loh. Kenapa bisa? Roh Tuhan. Dulu anak-anak ya, belum ada apa-apa. Saya tunjukin deh ya, ini anak saya nih. Anak saya 2, satu umur 15, yang satu umur 10 tahun. Anak saya yang gede ini kan dia anak pendeta ya. Ya tapi dulu tuh papanya si anak ini ya, itu galak sama dia. Ya saya kalau udah marah, saya juga suara kenceng gitu ya. Aduh saya nyesel pendeta juga manusia ya gitu ya. Iya loh, dulu tuh ini hadir mama saya nih, baju merah itu mama saya ya di sana. Mama ya jadi saksi saya ngomong nih ada saksinya nih. Dulu papa saya itu kalau marah mata melotot, ya suara gede, takut ya, saya nggak suka. Saya nggak tahu ketika saya udah jadi papa, walaupun saya pendeta, saya juga begitu loh. Ya saya merasa ya Tuhan susah ya. Saya akhirnya mengatakan Tuhan saya nggak bisa berubah, Tuhan tolong saya. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Ya masih belajar, belum lulus, belum tamat pelajarannya. Tapi apa yang terjadi sama itu efek ke anak saya. Jadi karena saya perfeksionis, ya saya keras, anak saya menjadi ciut tanpa sadar. Anak pendeta ciut, kasihan ya. Ciut, dia jadi minder, kayak jadi cupu-cupu gitu loh. Culun, nggak berani begitu. Terus dia satu kali bahkan dibilang, kok Jose namanya Jose nggak tahu nih punya talenta apa. Kayaknya aku nggak punya talenta apa-apa. Orang-orang kok punya talenta ini itu. Aduh, saya juga sedih ya. Saya sama istri jadi sedih. Pasti Tuhan kasih kamu talenta dan nggak tahu apa. Tapi kita juga nggak bisa ngelihat dia talentanya apa. Yang pasti anakku ini sensitif gitu, bisa ngerti perasaan orang. Tapi memang nggak ada yang menonjol. Ya karena itu, karena dia terperangkap gitu. Tapi saya mau bilang gini saudara, saya menjadi saksi mata ketika anak saya ini secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia satu kali bilang, Papa sekarang ini aku rasa aku itu percaya Tuhan Yesus. Bukan karena aku anak pendeta. Saudara benar, bukan karena anak pendeta, anak majelis. Tapi secara pribadi dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya pertama-tama berubah loh. Ya dulu disuruh berdoa, Tuhan terima kasih berkatilah makan ini, amin begitu. Ya, tapi sekarang berdoa tuh kayak ngomong sama Tuhan.
Terus saya mulai melihat dia, dia mulai berubah ya. Ketika saya mulai pelayanan dari luar kota, dia mulai tanya, "Pak, gimana pelayanan tadi?" Dulu mah boro-boro nanya, sekarang nanya. Dia mulai berdoa. Sekarang ini saya nggak suruh dia baca Alkitab, hafalin ayat. Dia mulai berdoa buat orang lain. Dia mulai beresin kamar dia tuh. Baru bangun tidur, kamar nggak pernah beresin bantal guling, selimut sekarang berubah loh. Saya menjadi saksi nyata bagaimana roh Tuhan, orang yang terima Tuhan Yesus, roh Tuhan dalam dirinya berubah hidupnya. Amin gak? Saudara, pernah gak saudara merasa putus asa, bahkan jadi orang Kristen? Mau berubah tuh gak bisa. Ada kebiasaan buruk, ada karakter yang berat sekali. Kita tuh rasa gak bisa gitu, kita gak bisa, bahkan gak bisa terima diri sendiri. Kita jadi marah sama diri sendiri, marah sama orang lain. Saudara, kita gak perlu berjuang sendiri. Karena Alkitab berkata ketika kita terima Tuhan Yesus, kita akan terima kuasa. Roh Kudus akan turun ke atas kita, bahkan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita, saudara. Itulah kenapa Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Ya, supaya kita nggak sendirian, kita nggak perlu berjuang sendirian hari ini. Hari ini apakah engkau bergumul dengan pekerjaanmu, bergumul dengan masa rumah tangga, bergumul dengan studimu, bergumul soal relasi, bergumul dengan kesehatanmu, bergumul dengan betapa susah capek ngurusin anak. Datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus tolong pimpin aku. Tuhan pasti tolong. Yang terakhir saudara, bukan saja dia naik ke surga, tapi Yesus berkata dia akan datang kembali. Yesus ini perkataan malaikat yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan kita Yesus Kristus, dia dari surga datang ke dunia. Setelah dia bangkit menampakkan diri, dia naik lagi ke surga. Tahu udah perhatiin ya. Dia yang dari surga itu adalah jaminan nasib kita satu hari. Bahwa kita juga boleh mengalami surga. Jaminan nasib kita di masa datang. Apakah ada di antara kita, anggota keluarga kita yang sudah terlebih dahulu meninggal? Mereka meninggal dalam Tuhan. Kita berkata suatu hari kita akan datang kembali. Kita akan bertemu kembali. Sama seperti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ketika dia datang kedua kali, dia akan datang dengan segala keperkasaan dan kemuliaannya. Ya, kita berkata dia akan datang dengan segala keperkasaan kemuliaannya. Dan orang-orang yang udah terlebih dahulu mati akan dibangkitkan. Ya, waktu Tuhan Yesus datang, waktu kiamat, orang-orang yang masih hidup itu tubuhnya akan diubah, akan sama-sama nanti di langit-langit terus diangkat ke surga. Itulah janji Tuhan. Sehingga bagi orang-orang yang percaya ya, ini kata ini bahasa Chinese-nya ya, Zai Jian, ya, Zai Jian. Nah, dalam keluarga saya sudah mengalami dua kedukaan. Satu, adik saya umur 17 tahun. Saudara pernah dengar cerita ini? Waktu sebelum umur 17 tahun, kejadiannya 1997. Belumlah 17 tahun dia meninggal karena salah sasaran, ditusuk oleh preman di Jakarta. Ada 11 tusukan meninggal. Itu membuat keluarga kami goncang waktu itu. Sedih sekali. Berhari-hari, berbulan-bulan kami mengalami kedukaan, tapi akhirnya kami mengerti, kami tahu adik kami ini dia sungguh-sungguh sudah percaya sama Tuhan melalui kesaksian dari pemimpin remajanya gitu. Sehingga satu
Waktu itu pengkhotbah pendeta mengatakan bagi orang percaya enggak ada kata selamat tinggal sebenarnya. Tapi yang ada adalah zaijian. Sampai ketemu lagi. Karena orang-orang yang terlebih dahulu meninggal, kita akan ketemu lagi nanti satu kali waktu kita pun dipanggil. Bahasa Inggrisnya see you later, see you again. Kita akan ketemu lagi. Ada amin saudara? Pastikan semua kita beritakan tentang ini. Kalau saudara dan saya sayang sama anggota keluargamu, kasih tahu mereka supaya kita semua bisa berkata sampai ketemu lagi nanti. Ada amin saudara? Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia. Engkau mau menjelma jadi manusia, mati di kayu salib, tebus dosa manusia. Engkau bangkit dari kematian. Engkau menampakkan diri, menguatkan para murid-Mu, membuktikan bahwa Engkau hidup. Bahkan Engkau naik ke surga. Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus. Sehingga hari ini kami gak perlu berjuang sendirian. Waktu kami kesepian, kami bingung, kami ketakutan. Berilah kami kesempatan untuk kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Roh Kudus pimpinlah, beri kami kesempatan, beri kami, tunjukkan dirimu supaya kami mengalami bahwa kami gak sendiri. Tapi ada Roh Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami percaya. Kalau aku berdoa buat rekan-rekanku di sini yang masih berjuang sendiri, yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan. Berikanlah anugerah-Mu supaya kami berjumpa dengan-Mu. Kalau ada di antara kami yang sedih karena ditinggalkan orang yang kami kasihi, Tuhan, tambahkan iman kami untuk percaya bahwa satu hari kami akan berjumpa kembali ya Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita berdiri, kita akan berdoa syafaat, ya, dan setelah itu nanti kita akan mengakui iman kita. Mari kita bersama-sama mau berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Tuhan, kami berdoa buat gereja GKA Elion Rungkut ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan benar-benar hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan keberanian untuk boleh menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan mengalami kerajaan Allah. Mengalami Tuhan akan hidup yang berarti yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan. Boleh mengalami pengampunan atas dosa, kemenangan atas dosa. Tuhan tolong kami, berkati akan semua hamba-hamba Tuhan, Pak Sulaiman, Ibu Nen, Bu Kris ya Tuhan, untuk seluruh pengurus dan majelis. Tuhan berkati seluruh rumah tangga yang ada. Berkati seluruh jemaat yang sekolah, kuliah, yang bekerja, yang berusaha ya Tuhan. Berkati akan komunikasi suami istri, komunikasi orang tua, anak ya Bapa. Ke dalam tangan kami berdoa, buat gereja ini bertumbuh berkali-kali lipat seperti kehendak Tuhan. Tuhan, yang selanjutnya kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya di negara ini ada kebenaran dan keadilan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan ini. Tuhan tolong supaya ada orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang benar dan adil boleh duduk dalam pemerintahan pilkada ya Tuhan. Kami berdoa persiapan untuk Prabowo dan Gibran Tuhan dalam pelantikan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya. Bapak, kami berdoa supaya sungguh pemerintahan pusat sampai daerah ini benar-benar punya hati yang takut sama Tuhan. Beri mereka kebijaksanaan, beri mereka segala kemampuan dibutuhkan untuk boleh mengatur
memerintah bangsa Indonesia dengan benar ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, dengan seluruh umat di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. kembali bait yang pertama. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Cuma sudah untuk bangkit berdiri. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh kembali memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang berkenan menerima persembahan ini. Kiranya Engkau yang melayakkan, menyucikan persembahan ini, agar persembahan ini boleh layak dipakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pengurus yang akan mengelola, biarlah mereka dapat mengelolanya dengan takut akan Tuhan dan dapat mengelolanya dengan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Rustam Krisnadi. Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi, dan kehadiran dari Roh Kudus, kuasanya, bimbingannya, kekuatannya, penghiburannya, memenuhi hati saudara-saudara sekalian menjalani hari-harimu di depan, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.